teori deontologi adalah suatu tindakan atau putusan berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Contohnya, hubungan antara majikan dan karyawan atau pemimpin dan bawahan. Dari teori etika deontologi, kita mengambil tema karyawan memilih tindakan berdasarkan kewajiban non-moral. Teori utilitarianisme adalah suatu perbuatan yang membawa manfaat bagi masyarakat atau keseluruhan, namun bukan hanya satu atau dua orang saja, namun mencakup keseluruhan atau semua orang. Contohnya adalah misal di kehidupan kampus memiliki dana terbatas dan harus memilih antara dosen atau menambah fasilitas wifi dan colokan listrik di perpustakaan. Kalau dilihat dari teori etika utilitarianisme, pilihan terbaik adalah pilihan kedua karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak mahasiswa sekaligus. Berdasarkan storyboardnya, yaitu kita mengambil tema di keputusan kampus berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak manusia. Teori egoisme mengambil dua konsep, yaitu yang pertama adalah egoisme psikologis dan egoisme secara etis. Namun menurut kelompok kami, teori egoisme adalah tindakan seseorang yang dinilai benar jika tindakan tersebut menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya seperti di lingkungan kita, yaitu di lingkungan kampus, yaitu mahasiswa yang tidak mau berbagi catatan kuliah dengan temannya karena takut nilainya tersaingi. Namun di storyboard kita mengambil tema yaitu sikap egois di lingkungan kampus yang menggambarkan teori egoisme etis, tindakannya yang berfokus pada kepentingan pribadi. Setelah tadi kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herna, Sah, Hanum, dan Jacinta. Jadi di sini kami akan menerangkan story code yang udah kami buat sebelumnya, di mana yang pertama yaitu ada pendekatan deontologi. Di sini ceritanya berlatar di sebuah ruangan di mana ada dua mahasiswa yang sedang sibuk dengan laptop mereka. Salah satu mahasiswa mengajak temannya untuk melakukan tindakan yang tidak etis, yaitu mencoba hack akun orang lain. Tapi di sini temanya mengalami konflik batin karena sadar kalau hal itu melanggar aturan moral. Lalu muncul salah satu mahasiswa lainnya yang mengingatkan bahwa privasi orang lain harus dihormati. Pada akhirnya dia memilih untuk tidak melakukan hacking meskipun dia sempat tergoda. Jadi pesan utama dari video ini adalah bahwa menurut teori deontologi, tindakan yang salah tetaplah salah. Walaupun hasilnya terlihat menguntungkan, tetapi video ini menunjukkan bagaimana sikap etis dengan mengikuti aturan moral dan menghormati hak orang lain. Yang kedua yaitu teori utilitarianisme, yang menggambarkan penerapan teori ini dalam konteks etika digital dan sosial, yaitu saat musim kampanye. Di cerita ini, banyak baliho dan spanduk calon pemimpin dipasang di seluruh kota. Melalui dialog antara tiga orang teman yang diperlihatkan dua sisi dari situasi itu. Di satu sisi, pemasangan baliho bisa membantu masyarakat mengenal visi dan misi calon. Tetapi di sisi lain, pemasangan yang berlebihan membuat kota menjadi semrawut dan kotor. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah menimbang manfaat terbesar bagi banyak orang sesuai prinsip utilitarianisme. Jadi kampanye boleh dilakukan, tetapi harus tertib dan tidak merugikan kenyamanan warga. Jadi pesan utama pada teori utilitarianisme ini yaitu menilai suatu tindakan dari hasil akhirnya, yaitu seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan bersama. Yang ketiga adalah teori egoisme, yang menggambarkan penerapan teori egoisme dalam situasi sosial. Di cerita ini, salah satu orang terlihat sedang melakukan aksi donasi dan tampak terlihat dermawan di depan kamera. Tetapi nyatanya, motivasi di balik tindakannya tersebut bukan murni karena ingin membantu orang lain, melainkan karena ingin mendapatkan pujian dan popularitas. Lewat dialog antara dua orang lainnya, diperlihatkan bahwa ada keraguan tentang ketulusan sang pelaku. Dan setelah kamera mati, pelaku menunjukkan bahwa tujuannya memang lebih ke pencitraan. Nah, disinilah konsep egoisme etis ditujukan, yaitu bahwa suatu tindakan dianggap benar atau etis jika memberikan keuntungan bagi diri sendiri, meskipun terlihat seperti perbuatan baik, dasarnya tetap bersifat egois. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Untuk videonya
Kita akan menjelaskan tentang diskusi teori etika deontologi, utilitarianisme, dan egoisme. Yang pertama, etika merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, profesi, maupun kebijakan publik. Terhadap berbagai teori etika yang menjadi acuan diantaranya deontologi. Yang selanjutnya pembahasan contoh etika deontologi, yaitu akuntan tetap menolak manipulasi laporan keuangan karena melanggar kode etik meski atasan memerintahkan. Contoh kedua, dokter wajib menjaga rahasia pasien walaupun ada pihak lain yang menuntut informasi profesional. Contoh ketiga, dalam kasus medis dokter berupaya menyelamatkan pasien bahwa kewajiban menjaga nyawa meski biaya besar. Yang kedua, di sini ada etika utilitarianisme, yaitu soal hasil akhirnya, apakah membawa manfaat besar untuk banyak orang atau tidak. Contoh yang pertama di sini ada dalam pandemi, vaksin diberikan lebih dahulu pada kelompok rentan agar manfaatnya meluas. Dan contoh yang kedua, pemerintah memberlakukan lockdown meskipun merugikan sebagian orang secara ekonomi demi keselamatan lebih banyak nyawa. Yang ketiga, di sini ada etika egoisme. Egoisme menekankan bahwa tindakan dianggap benar jika menguntungkan diri sendiri, namun efeknya bisa positif maupun negatif. Yang selanjutnya yaitu contoh egoisme. Contoh pertama, mahasiswa menyontek demi nilai tinggi meskipun itu merugikan orang lain. Yang kedua, pengusaha membuka bisnis demi keuntungan pribadi namun membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pejabat korupsi memperkaya diri. Sekian dari kami tentang diskusi ini. Oke, terima kasih.
menjelaskan storyboard yang kami buat dalam video sebelumnya di adegan ban bocor. Di dalam storyboard terdapat dua karakter, yaitu Bagas dan Farid. Berikut penjelasan storyboardnya. Farid dan Bagas bersiap pergi ke konser yang terlihat sangat antusias. Selanjutnya Farid teringat bahwa laki-laki ia melihat ban mobil Bagas tampak bocor. Farid menahan Bagas dan memberitahu bahwa mobil tidak bisa dipakai karena ban bocor. Selanjutnya Bagas tampak marah dan panik karena takut terlambat ke konser. Dan Farid menjelaskan bahwa ia berkewajiban menyampaikan kebenaran demi keselamatan mereka. Kemudian Bagas akhirnya menerima dan memilih memesan taksi agar kita bisa berangkat. Farid sebelum memesan taksi untuk mengutamakan keselamatan dibanding resiko kecelakaan. Berdasarkan adegan yang kami buat, kami mengambil analisis sebagai berikut. Di dalam adegan kami menunjukkan penerapan etika deontologi, yaitu etika yang menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan konsekuensinya. Selanjutnya, Farid melihat ban mobil Bagas bocor dan merasa wajib mengatakan kebenaran meskipun akibatnya mereka bisa terlambat ke konser. Dalam deontologi, tindakan benar adalah tindakan yang patuh pada aturan moral dalam hal ini berkata jujur, menjaga bahaya yang bisa dihindari. Karena itu, Farid tetap memberitahu Bagas dan memilih mencari taksi, menunjukkan bahwa ia memprioritaskan kewajiban moral dibanding keuntungan ngejar konser. Ini sesuai dengan penjelasan bahwa deontologi menekankan kewajiban dan prinsip Pancasila. Oke, untuk
akhirnya itu